Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Herliani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis data untuk menentukan jenis band gap suatu material dan energi band gapnya. Biasanya analisis ini digunakan untuk menentukan apakah suatu material ini bersifat sebagai fotokatalis atau tidak gitu ya. Nah, pada video kali ini juga saya akan menggunakan metode atau teori Kubel-Kammung gitu ya. Nah, di mana di sini terdapat fungsi atau ya fungsi Kubel-Kammungnya yaitu FR, di mana FR-nya itu K per S gitu ya, di mana K-nya koefisien serapan dan koefisien hamburan pada S-nya. Nah, karena memang ini tuh merupakan penentuan energi gitu ya, melibatkan energi foton, kita juga akan menghitung energi foton yang digunakan, di mana di sini terdapat penurunan rumusnya untuk memudahkan, di mana memang berawal dari S sama dengan H per HV gitu ya, atau HC per lambda, di mana H-nya ini merupakan konstanta Planck dan C-nya itu kecepatan cahaya gitu. Jadi di sini juga terdapat konversi nilai gitu ya dari 1 elektron volt menjadi joule, di mana dibagi dengan 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 dan dihasilkan dari perhitungannya itu 1240 per lambda atau panjang gelombang gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan menentukan jenis band gap suatu material, di mana ada yang indirect band gap, ada yang direct band gap. Perbedaannya itu ketika kita mengalihkan FR dengan HV-nya terletak pada N-nya gitu ya, di mana N-nya itu merupakan indeks yang bergantung pada tipe transisi. Indeksnya itu kalau yang indirect band gap nilainya itu ada setengah. Kalau yang direct band gap nilainya itu 2, tidak hanya indirect dan direct, ada juga yang lain gitu ya. Tapi secara umum biasanya yang terjadi itu adalah indirect dan direct. Perbedaannya itu ketika suatu material dikatakan indirect itu pita valensi dan konduksinya itu dia tidak seimbang gitu, tidak dalam satu sumbu. Kalau yang direct itu seimbang gitu ya, sumbunya sama gitu. Oke, mungkin langsung saja gitu ya. Di sini kita mempunyai data mentah yaitu wavelength dan reflectance dalam bentuk persetnya. Karena kita akan menggunakan reflectance-nya itu dalam bentuk satuannya gitu ya, bukan persennya, kita perlu mengkonversi terlebih dahulu dengan membaginya dengan 100 gitu ya. Nah, kita langsung bagi aja, kemudian kita double klik aja. Nah, kemudian kita juga tadi untuk menentukan persamaan Kubel-Kammungnya, kita membutuhkan koefisien serapan, di mana rumusnya itu sama dengan 1 dikurangi dengan reflektansnya dipangkatkan 2. Nah, ini. Kemudian kita juga butuh koefisien hamburannya gitu ya, di mana rumusnya itu 2 dikali dengan reflektans. Nah, karena kita sudah mempunyai nilai K dan S, kita bisa menentukan FR-nya, di mana K koefisien serapan dibagi dengan koefisien hamburannya. Nah, kita double klik aja. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan energi fotonnya gitu ya, yang nantinya kita akan plotkan sebagai sumbu X, sebagai sumbu X, di mana tadi ya kita mendapat konstanta 1240 dibagi dengan wavelength-nya. Nah, kita bisa langsung double klik aja ke bawah. Nah, kita akan menentukan jenis band gap-nya gitu ya, dimana kalau yang indirect kita mengalihkan kolom yang G ini dengan H dipangkatkan setengah, kalau yang direct dipangkatkan dengan 2. Kita langsung hitung saja.
dikali dengan ini ya, dipangkatkan 1/2. Nah, kita punya nilainya. Kemudian yang directnya sama ya, bedanya cuman di pangkat aja, dikali dengan F. Nah, dipangkatkan 2. Oke, langsung kita drag saja ke bawah. Nah, untuk menentukan, setelah kita mengetahui nilai indirect dan directnya, kita harus memplotkan terlebih dahulu gitu masing-masing jenisnya. Kemudian nantinya akan menghasilkan satu bagian kurva yang linear, dan kita akan memilih kurva mana atau plot mana yang memiliki kelinearan yang lebih tinggi antara indirect dan direct ini. Saya akan menggunakan origin gitu ya. Nah, ini untuk oke, kita akan copy ya 3 data ini ke sini. Kita tambahkan kolom terlebih dahulu. Nah, ini ya, tadi yang ini tuh merupakan E-nya atau HV ya. HV-nya unitnya itu berupa elektron volt, kemudian yang ininya itu FR HV pangkat setengah. Kalau yang ini itu FR pangkat 2 yang directnya. Nah, mungkin kita langsung ini aja. Oke. Nah, sebelum kita langsung memplotkan gitu ya, kita harus pastikan dulu bahwa yang direct dan indirect itu kita set sebagai sumbu Y-nya. Ini juga gitu ya, untuk memastikan set. Nah, kita akan memplotkan antara dua data terlebih dahulu gitu ya. Kita pilih yang lain saja. Nah, oke. Nah, ini merupakan plot yang indirect ya. Plot indirect. Kemudian kita pastikan bahwa aksisnya itu di 0 ya, yang vertikal. Nah, ini sudah 0. Oke saja. Kemudian kita akan menentukan, kita ganti namanya ya, di properties ini yang indirect band gap. Nah, kita akan menentukan atau memplotkan yang direct band gap-nya. Sama ya, kita pakai yang lain juga. Nah, sebetulnya memang si kurvanya mirip-mirip ya, tapi pasti ada perbedaan. Kita setkan terlebih dahulu, apply, kemudian kita oke. Nah, kita sudah membuat gitu ya plotan keduanya. Ini yang direct band gap. Ininya juga akan kita ganti gitu ya, jadi direct band gap. Oke. Nah, misalnya kita yang ke indirect dulu ya.